Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairly dari D3 Teknik Elektromedik semester 4 kelas 2A 11. Untuk video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih ruang ICU dan alat apa aja yang ada di dalam ruang ICU. Ruang ICU sendiri digunakan untuk perawatan pasien yang sudah mendekati masa kritis atau sudah dari masa kritis dan membutuhkan pertolongan yang sangat intensif dan pengawasan yang sangat intensif. Jadi, kalau pasien udah masuk ke ruang ICU, itu perawatannya harus lebih dari pasien normal yang ada di ruangan-ruangan normal. Nah, untuk di ICU sendiri, alat yang wajib ada adalah ventilator, karena rata-rata pasien yang masuk ICU pasti pernafasannya sudah harus membutuhkan pertolongan. Nah, ventilator sendiri kan fungsinya untuk memicu oksigen pada pasien. Sekarang ventilator juga udah ada yang model paling baru, yaitu ventilator portable. Jadi dia bisa dibawa kemana-mana, bisa dipindah-pindahkan. Nah, untuk proses ventilasinya lebih optimal, dia memberikan 3 pilihan tekanan campuran, yaitu 5 cmH2O, 10 cmH2O, dan 15 cmH2O. Dengan tekanan konstan ini diharapkan dapat menjaga alveoli pada paru-paru tetap terbuka sehingga memungkinkan proses ventilasi yang lebih optimal. Nah, untuk keluaran udaranya pada ventilator portable juga lebih aman karena dia menggunakan PEEP atau Positive and Expiratory Pressure. Jadi udara hasil dari ekspirasi itu tidak dikeluarkan secara bebas, namun disalurkan ke botol PEP tersebut sehingga akan terlarut bersama cairan. Jadi produksi oksigen yang diproduksi itu selalu baru. Untuk hasil pembuangan gas dari respirasinya itu nggak akan balik lagi karena dibuang ke PEP tadi. Selanjutnya, di ruang ICU juga pasti ada alat infuse pump atau alat yang berfungsi untuk membantu proses penginfusan atau memasukkan cairan ke dalam tubuh. Jadi kalau udah masuk ICU kan nggak mungkin tidak dipasang infus, tidak membutuhkan cairan infus karena dia sudah kondisi darurat. Jadi dia pasti membutuhkan cairan infus. Nah, untuk mempermudah cairan infus itu terkontrol masuknya ke dalam pasien, itu menggunakan alat infus pump itu tadi. Nah, infus pump memiliki dua buah komponen, yaitu komponen elektronik dan komponen mekanik. Karena alatnya ini kan bekerja pakai selang infus. Nah, selang infusnya ini berfungsi untuk mengatur jumlah tetesan sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu, untuk komponen elektroniknya, dia ada kontrol mikrokomputer elektronik yang buat mengatur tetesan per menitnya. Nah, infus pump sendiri menggunakan sistem peristaltik, yaitu pemasangan selang pada klem yang terdapat pada mekanik infus pump sehingga selangnya itu terhimpit oleh finger peristaltik. Nah, pengaturannya disebutkan melalui panel kontrol untuk mendapatkan tetesan sesuai resep terapi dari dokter. Jadi yang saya bilang tadi, jadi dia mau berapa tetes untuk per detik per menitnya. Lalu gerigi yang terdapat dalam sistem mekanik bergerak secara peristaltik, menekan selang dan mendorong ke bawah sehingga cairan infus dapat mengalir. Seperti itu sistem infus pump. Selanjutnya, selain infus pump juga pasti ada shearing pump yang kegunaannya sama seperti infus pump untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien dengan jumlah dan dalam waktu tertentu. Nah, shearing pump ini digunakannya bersamaan dengan alat lain, yaitu shearing disposable atau yang disebut istilah SPUID. Selanjutnya di ICU pasti ada pasien monitor atau bedside monitor. Kenapa dinamakan bedside monitor? Karena pasien monitor ini bisa dipasang di kasurnya pasien. Kasurnya pasien.
gitu. Kembali lagi, pasien monitor memiliki 3 parameter, yaitu yang pertama untuk respirasi, untuk menghitung jumlah oksigen dan kecepatan laju oksigen dalam pasien, dalam tubuh pasien. Yang kedua ada SpO2 atau saturasi oksigen dalam darah. Dan yang ketiga ada ECG atau elektrokardiogram yang berfungsi untuk mengukur denyut jantung dan menghitung kecepatan pompa jantung. Dan yang terakhir untuk di ICU pasti bedside monitornya atau pasien monitornya dilengkapi alarm. Alarmnya menggunakan buzzer dan dia mendeteksi jika tidak ada kontraksi atau tidak ada denyut jantung yang terdetek atau saturasi oksigennya sudah di bawah minimal, dia pasti akan membunyikan buzzer sebagai peringatan, dan buzzernya itu biasanya langsung ke ruang dokter atau ruang perawatnya. Jadi dia alarmnya langsung ke tenaga medis. Nah, saat buzzer bunyi, jadi tenaga medisnya bisa langsung sergap menuju ke ruang ICU tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang ruang ICU. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.